warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Kak? Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya coba Nanda cross check kembali, perhatikan kanan, kiri, depan dan belakang apakah masih ada sampah atau mungkin hal-hal yang akan nantinya mengganggu proses kita ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk presensinya silakan dengarkan, Ibu akan mengabsen Ananda. Jika namanya dipanggil nanti silakan mengangkat tangan. Aulia Dewi, Hadir, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran kita pada topik sistem pernafasan manusia, Ibu mau mengecek kembali pemahaman Ananda terkait materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Sistem peredaran darah, Bu. Ya, betul sekali ya Gila, sistem peredaran darah. Nah, Ibu mau bertanya kepada Ananda semua, apa fungsi utama dari sistem peredaran darah ini? Menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian selain nutrisi, apa yang kira-kira dibawa oleh darah ini untuk diedarkan ke seluruh tubuh? Oksigen, Bu. Betul sekali, oksigen. Nah, Ibu mau bertanya lagi, kira-kira darah ini mendapatkan oksigen itu dari mana? Dari kita bernapas. Kita bernapas, kemudian udara tersebut masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan bagian dari sistem Pernafasan manusia. Bagian dari sistem pernafasan manusia. Nah, mari kita melakukan aktivitas sederhana, yaitu bagaimana bernapas. Oke, siap? Silakan dengarkan instruksi dari Ibu. Silakan tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan perlahan. Tarik lagi, hembuskan. Tarik lagi. Oke, tahan. Dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan. Ada yang berhasil? Ada. Ada yang tidak berhasil? Ini tidak Sekarang Ibu mau bertanya kepada Ananda semua. Ketika Ananda menarik nafas secara dalam-dalam, apa yang Ananda rasakan? sesak. Sesak. Apa lagi? Dada membesar. Nah, kira-kira setelah udara itu masuk ke dalam paru-paru, kemana udara itu akan diedarkan lagi? Seluruh tubuh, Bu. Ya, ke seluruh tubuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mencek pengetahuan awal Ananda terkait dari sistem pernafasan. Nah, silakan keluarkan kertas selembar. Silakan ditulis nama dan juga kelas. Oke, Ibu kan bacakan aja ya soalnya. Siap? Sibuk. Oke, soal yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pernafasan pada manusia? Silakan langsung dijawab saja. Ya, Nah, Bu. silakan dikumpulkan ke Dewi. Nanti Dewi silakan kumpulkan ke depan ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kan kita belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, di sini Ananda tidak hanya belajar mengenai teori saja, tetapi kita nanti akan memecahkan sebuah kasus dan juga berdiskusi. Nah, jadi Ananda berperan sebagai detektif kesehatan pada hari ini. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya ada tujuan yang akan kita capai nantinya ketika belajar. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia. Nah, yang kedua itu menjelaskan fungsi setiap organ pada sistem pernafasan. Yang ketiga itu menganalisis mekanisme pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Dan yang keempat itu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pernafasan berdasarkan kasus yang nanti Ibu berikan. Nah, yang terakhir itu merumuskan solusi dan cara pencegahan gangguan sistem pernafasan. Untuk cakupan materi kita pada hari ini yaitu
kita pelajari pada hari ini yaitu struktur dan fungsi sistem pernafasan. Kemudian ada mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan itu ada pernafasan dada dan pernapasan perut. Kemudian nanti kita menganalisis gangguan pada sistem pernapasan. Selanjutnya, nah coba Ananda perhatikan kasus yang Ibu berikan di depan. Aji tinggal di pinggir jalan raya. Setiap hari ia menghirup asap kendaraan dan ayahnya seorang perokok berat. Aji sering batuk dan nafasnya tersengal-sengal saat berolahraga. Nah, kira-kira menurut Ananda apa yang menyebabkan Aji mengalami hal tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, silakan Ida. Karena udara yang dihirup Aji itu kotor, Bu, ada polusinya. Ya, betul sekali apa yang dibilang oleh Ida. Kita beri aplaus dulu untuk Ida. Ada yang masih ingin menyampaikan pendapat? Ya, silakan Dila. Karena ayah Aji perokok berat, Bu. Iya, perokok berat. Jadi jika kita terpapar asap udara atau asap rokok itu tentunya akan berdampak kepada sistem pernapasan kita. Nah, sekarang silakan Ananda untuk duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok sesuai yang Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya? Sudah, Bu. Oke, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja murid. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, nantinya Ibu akan mengambil nilai terkait keaktifan dan juga kerjasama yang Anda lakukan di kelompok. Paham? Paham, Bu. Di sini ada 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Jangan lupa menuliskan nama dan anggota kelompoknya. Silakan dibaca instruksinya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Saya dapat Aji di tempat pinggir jalan raya yang menggunakan bayi yang menghirup asap penambah bakar. Ini juga sempat berat dan sering merokok di dalam rumah. Beberapa bulan terakhir, Aji sering batuk dan meninggal. Dengan salah penyakit atau gangguan apa yang mungkin alami Aji? Sesak nafas. Apa gangguan? Sesak nafas. Sesak nafas. Apa Zara sudah batuk? Dan apa yang terjadi pada sistem pernafasan Aji? Seperti gangguan yang sempat berat dan sering merokok di dalam rumah. Beberapa bulan terakhir, Aji sering batuk dan meninggal. Dengan salah penyakit atau gangguan apa yang mungkin alami Aji? Sesak nafas. Apa gangguan? Sesak nafas. Sesak nafas. Apa Zara sudah batuk? Dan apa yang terjadi pada sistem pernafasan Aji? Seperti gangguan yang Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Batasi ya, jadi jangan berlama-lama dalam menjawabnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya itu kita mempresentasikan hasil diskusi kita ke depan. Kelompok siapa yang mau maju untuk tampil pertama? Oke, sepertinya kelompok 2 sudah siap ya. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 silakan dengarkan ya, dan juga berikan penilaian kepada penampilan kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Linda, Anika, saya sendiri Ida, dan bersama saya ada Elsa. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang masalah sistem pernapasan yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Oke, yang pertama itu mengenai pendapat awal tentang kasus misteri Batu Aji. Menurut kelompok kami, Aji kemungkinan mengalami gangguan pada sistem pernafasan seperti instasi paru-paru atau bronkitis karena sering menghirup asap kendaraan dan asap rokok.
Yang kedua, sistem pernapasan Aji terganggu karena paru-parunya sering terkena polusi udara dan asap rokok. Akibatnya, paru-paru tidak dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, karena paru-paru Aji tidak bekerja dengan baik, sehingga oksigen yang masuk ke tubuh menjadi lebih sedikit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ida. Selanjutnya ada identifikasi organ pernapasan. Pada bagian suatu itu adalah hidung. Hidung ini fungsinya tempat masuk dan keluarnya udara, serta adanya bulu untuk menyaring debu yang masuk. Yang nomor 2 itu faring. Faring itu fungsinya menghubungkan rongga hidung ke laring. Nomor 3 itu laring, menghubungkan faring dengan trakea. Nomor 4 itu trakea, yaitu saluran utama yang dilapisi silia untuk menyaring kotoran dan udara masuk ke paru-paru. Setelah itu bronkus, yaitu persahabatan trakea yang mengalirkan udara ke paru-paru. Setelah itu bronkiolus, yaitu cabang-cabang kecil dari bronkus. Silakan kelompok 1 apakah ada tanggapan ataupun jawaban yang berbeda dari kelompok 2. Jawaban kami sama dengan kelompok 2, Bu. Sama? Sama juga. Oke, terima kasih kelompok 2, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk duduk kembali ke tempatnya. Nah, silakan dilanjutkan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Dewi, di sebelah kanan saya Dila Febriani, di sebelah kiri saya yaitu Fatia Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKM, di mana situ ada sebuah studi kasus. Kami akan mempresentasikan di bidang penyelidikan, yaitu apa perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada yaitu pernafasan yang menggunakan otot tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut yaitu menggunakan diafragma, yaitu otot yang berada di bawah paru-paru. Kemudian untuk analisis kasus akan dibacakan oleh Dila. Nah, pertanyaan pertama itu, apa akibatnya jika hemoglobin lebih banyak mengikat CO daripada O2? Nah, jawabannya adalah tubuh akan kekurangan oksigen sehingga tubuh menjadi cepat lelah. Yang kedua ada, mengapa kondisi tersebut dapat membuat seseorang cepat lelah saat berolahraga atau beraktivitas? Karena jika paru-paru tidak bekerja dengan baik, oksigen yang masuk ke tubuh menjadi lebih sedikit. Tubuh membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi, sehingga jika oksigen kurang maka tubuh akan cepat lelah. Soal ketiga, menurut pendapatmu, bagaimana pengaruh polusi udara dan asap rokok terhadap paru-paru? Nah, menurut pendapat kelompok kami, polusi udara dan asap rokok dapat merusak paru-paru, menyebabkan batuk dan sesak napas. Nah, Jadi dari hasil diskusi kami tadi dapat disimpulkan bahwa Aji itu mengalami gangguan pada sistem pencernaan karena dia sering menghirup asap kendaraan dan asap rokok, yang mana itu membuat paru-parunya tidak bekerja dengan baik, sehingga Aji itu mudah batuk, cepat lelah. Dan kemudian ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, yaitu Aji harus bisa menghindari asap rokok. Walaupun ayahnya merupakan seorang perokok, Aji itu bisa menghindari atau menjauhi asap rokok dari ayahnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 2. Tidak ada, Bu. Sesuai? Bu. Oke. Silakan kelompok 1. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan duduk kelompok 2. Kelompok 1. Oke, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kita sudah melakukan presentasi dari kasus yang telah kita pecahkan tadi. Nah, ada yang masih ragu tentang kasus yang kita pecahkan tadi? Semuanya paham? Paham, Bu. Oke, Ibu mau bertanya, apa tadi yang menyebabkan Aji mengalami masalah tersebut? Polusi udara, kemudian Asap rokok. menghirup asap rokok. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Harus menghindari asap rokok, Bu. Iya. Aji harus berhenti merokok. Iya, betul sekali. Oke, sepertinya Anda sudah paham ya terkait kasus yang telah Ibu berikan. Nah, berikan aplaus untuk Ibu semua. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait dari kesimpulan kita pada hari ini? Ya, silakan Dewi.
Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Di sini izinkan Dewi untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Berdasarkan tujuan pembelajaran di mana organ-organ penyusun sistem pernafasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang nantinya setelah itu udara itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian setiap organ sistem pernafasan ini itu memiliki fungsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Kemudian untuk mekanisme pernafasan itu ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan itu bisa jadi karena polusi udara atau asap rokok dan lain-lain. Cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit atau gangguan sistem pernafasan, yaitu kita bisa lebih menjaga kesehatan seperti menggunakan masker ketika sedang kendaraan lebih jauh, atau seperti yang dikatakan Ida tadi, kita bisa menutup hidung jika kita berada di sebelah orang yang sedang merokok. Sekian Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dewi. Ya, Anda, jadi sistem pernapasan itu merupakan sistem pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kenapa harus bertukar? Karena kita membutuhkannya untuk energi. Nah, kemudian organ dari sistem pernapasan itu ada hidung, Faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke, Anda harus paham ya fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kemudian untuk mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut ini, kalau untuk pernapasan dada itu menggunakan kontraksi antara tulang rusuk. Kemudian untuk pernapasan perut itu kontraksi antara diafragma. Kemudian solusi atau cara pencegahan dari gangguan sistem pernapasan ini sesuai dengan yang disebutkan Dewi tadi. Apa Dewi? Lalu solusinya kita bisa menggunakan masker untuk terhindar dari polusi udara, atau kita bisa menutup hidung secara langsung jika kita tidak ada masker, kita langsung menutupnya. Ya, betul sekali ya. Ya, betul sekali. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu rasa Anda semuanya sudah paham terkait dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu mau melihat kemampuan Ananda dalam menganalisis materi hari ini. Silakan di-scan barcode kuis yang ada di depan. Scan terlebih dahulu. Nah, silakan masukkan kode kelasnya. Sudah bisa Bu. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai ya. Mulai Bu. Oke, 1, 2, 3. Silakan dijawab. Oke, di sini kelihatan ya siapa yang menjawab benar, siapa yang menjawab salah. Sini ada. Oke, masih dipegang oleh Ida. Tidak ada yang mau mengalahkan Ida. Sepertinya Ibu lihat semuanya sudah mengerjakan ya. Sudah Bu. Oke. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Selanjutnya kita masuk kepada bagian refleksi. Nah, Ibu mau bertanya kepada Ananda setelah kita memecahkan kasus, kemudian kita mempresentasikan. Nah, Ibu mau bertanya terkait bagaimana pendapat Ananda selama proses pembelajaran tadi. Nah, yang pertama itu apa bagian paling menantang dari memecahkan misteri tadi? Oke, silakan Dewi. Baik Bu, jadi bagian yang paling menantang dari memecahkan misteri tadi yaitu bagian analisis kasusnya Bu. Dimana setelah diberikan kasus dan kami diminta untuk analisis kasus, dan situ ada 4 pertanyaan. Dimana tadi awalnya kami ada kebingungan menemukan jawaban dari satu pertanyaannya Ibu, tapi dengan melakukan diskusi akhirnya kami mendapatkan jawabannya Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2 ada?
sama dari kelompok 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ibu rasa Anda semuanya sudah paham dan mengerti terkait dari materi kita pada hari ini, yaitu sistem pernapasan. Untuk pertemuan kita minggu depan, itu kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu di rumah sebelum memasuki untuk belajar pada minggu depan. Nah, kemudian untuk tugas tambahan untuk sistem pernapasan ini, Ibu minta kepada Anda semua untuk membuat video edukasi terkait pencegahan gangguan pada sistem pernapasan. Paham? Nanti videonya silakan diupload ke media sosial, YouTube boleh, atau Instagramnya juga boleh. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Nah, Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.